Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama saya Acong di Acong Channel ya. Saat ini kita sedang dihadapi dengan dilema. Insya Allah besok kita mengerjakan sholat id. Yaitu dilemanya bagaimana dengan sholat id. Banyak yang sudah tahu, ada pula yang belum tahu. Sholat id itu bisa dikerjakan di rumah. Dan berikut saya dapatkan tata cara sholat id untuk di rumah. Semoga ini bisa menjadikan tambahan ilmu, juga pegangan dan pedoman bagi kita semua ya, untuk lebih tenang ya, tidak sampai gusar dan bagaimanapun, dan kita bisa mengerjakan sholat id itu dan melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban kita. Oke, saya bacakannya. Saya ambil dari bekalislam.com. Tata cara sholat id di rumah oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja Adibin LC MA. Sebelum sholat id, pertama, mandi terlebih dahulu. Disukai untuk mandi setelah terbit fajar, karena hari id dimulai sejak terbit fajar. Namun sebagian ulama memperbolehkan untuk mandi sebelum fajar karena tujuannya adalah bersih-bersih. Dan hal itu sudah tercapai meski mandi sebelum fajar. Meskipun tidak ada dalil khusus untuk yang sahih tentang hal ini, akan tetapi para ulama mengkiaskan dengan sholat Jumat. Padahal sholat id adalah perkumpulan yang lebih besar dan agung daripada sholat Jumat. Demikian juga hari raya id lebih agung dari hari raya pekanan hari Jumat. Oleh karena itu, para ahli fikih sepakat akan dianjurkannya mandi untuk sholat id. Dan telah datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasannya beliau mandi untuk sholat id. Kemudian disunahkan untuk memakan kurma sebelum berangkat untuk menunjukkan bahwa hari tersebut sudah tidak berpuasa lagi. Dan dianjurkan untuk segera menunjukkan ketaatan kepada Allah yang memerintahkan untuk berbuka pada hari itu. Selain itu disunahkan makan kurma karena kebiasaan Nabi SAW berbuka puasa dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka selain kurma juga tidak apa-apa. Dan sebagian ulama memandang makan kurma tersebut yang manis-manis. Kemudian berkaitan dengan sholat id di rumah. Pertama, jumhur ulama berpendapat disyariatkannya sholat id bagi wanita, budak, orang sakit, dan musafir meskipun sendirian di rumah. Jika seorang terluput dari sholat id, maka dia sholat 2 rakaat. Demikian juga para wanita dan orang-orang yang di rumah-rumah dan juga di kampung-kampung. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Ini adalah hari raya kita kaum muslimin. Anas bin Malik memerintahkan budaknya Ibnu Abdi Utbah di Az-Zawiyah. Maka beliau pun mengumpulkan keluarganya dan anak-anaknya dan sholat seperti sholat orang di kota dan sesuai dengan takbir mereka. Krimah berkata, penduduk kampung, demikian juga para petani, berkumpul tatkala id. Lalu mereka sholat 2 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh penguasa yang sholat id di kota. Atau berkata, jika seorang luput dari sholat id maka ia sholat 2 rakaat. Anas bin Malik di atas dan juga Atsar para tabi'in dijadikan dalil oleh jumhur atau mayoritas ulama bahwasannya barang siapa yang terluput dari sholat id maka hendaknya ia mengkodokkannya,
yaitu mengkodoknya dengan sholat 2 rakaat dan bertakbir sebagaimana sholat id biasa. Kedua, waktu pelaksanaan sholat id adalah setelah hilang waktu terlarang sholat sunnah, yaitu kurang lebih 15 menit setelah sunrise atau matahari terbit, yaitu awal waktu sholat duha ketika warna merah di langit telah hilang. Waktu sholat id berakhir sebelum waktu terlarang sholat sunnah berikutnya, yaitu menjelang waktu zuhur. Artinya, waktu sholat id itu panjang dari mulai terbit matahari, artinya setelah subuh saat terbit matahari, hingga sholat sunat sebelum zuhur. Kita lanjut ya. 3. Takbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua, menurut mayoritas ulama, kecuali mazhab Hanafi. Hal ini berdasarkan hadis bahwasannya Rasulullah SAW bertakbir ketika id 12 kali takbir, 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Dan juga atsar dari Abu Hurairah, Na'afi Maula Ibnu Umar berkata, aku menghadiri sholat id al-adha. Aku menghadiri sholat id al-adha dan id al-fitr bersama Abu Hurairah. Maka beliau bertakbir rakaat pertama 7 kali takbir sebelum al-qiro'ah atau sebelum membaca Al-Fatihah. Dan rakaat kedua beliau bertakbir 5 kali sebelum Al-Qiro'ah atau Al-Fatihah tadi. Untuk takbir pada rakaat kedua, maka para ulama bersepakat bahwa takbir intiqal atau takbir perpindahan dari rukun yang satu ke rukun berikutnya, seperti dari berdiri ke ruku atau dari sujud ke berdiri, tidak masuk hitungan. Adapun untuk 7 takbir pada rakaat pertama, maka para ulama berselisih apakah takbiratul ihram termasuk 7 takbir tersebut atau tidak termasuk. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali berpendapat bahwa takbir-takbir tersebut termasuk takbiratul ihram. Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang tidak termasuk takbiratul ihram dalam hitungan. Sehingga menurut mazhab Syafi'i, total takbir di rakaat pertama adalah 8 takbir. 1 takbiratul ihram ditambah 7 takbir zawaid atau tambahan. Keempat, kapankah berakhir dengan takbir zawaid? Jumhur ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa takbir zawaid tersebut dibaca setelah doa istiftah. Adapun mazhab Imam Maliki berpendapat bahwa di awal sholat langsung bertakbir 7 kali takbir, baru setelah itu membaca istiftah. Penulis lebih condong kepada pendapat Imam Malik. Terlebih lagi dengan Imam Malik, imamnya kota Madinah, berdalil dengan atsar Abu Hurairah yang tinggal di Madinah, sehingga Imam Malik berdalil praktik pada penduduk Madinah tentang hal ini. Wallahu a'lam. Kelima, hendaknya ketujuh takbir tersebut dikerjakan berurutan namun diberi sedikit jeda agar bisa diikuti oleh makmum, kecuali sholat sendiri ya. Namun para ulama berselisih apakah di antara takbir-takbir tersebut ada sesuatu yang dibaca. Mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat tidak ada yang dibaca karena tidak ada dalil menunjukkan akan hal tersebut, dan inilah pendapat yang lebih kuat. Sementara mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat ada yang dibaca, yaitu tahlil, takbir, dan tahmid. Keenam, mengangkat tangan setiap kali takbir. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Tidak ada hadis yang sahih atau yang jelas tentang hal ini. Akan tetapi sebagian ulama berdalil dengan kias terhadap Atsar Ibnu Umar, yang ketika sholat jenazah beliau mengangkat tangan, mengangkat setiap kali takbir.
Sisi pengkiasannya yaitu sama-sama takbir yang berulang dalam posisi berdiri. Ketujuh, jika lupa takbir zawaid dan baru ingat ketika sedang membaca Al-Fatihah, bagaimana? Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak perlu sujud sahwi jika meninggalkan takbir zawaid. Apakah dengan sengaja atau dengan karena lupa? Jika ingatnya ketika sedang membaca Al-Fatihah, maka apa yang dilakukan? Sebaiknya ia melanjutkan bacaannya dan tidak perlu mengulangi takbir zawaidnya. Hal ini karena takbir tersebut hukumnya sunnah. Kedelapan, setelah membaca Al-Fatihah, maka disunahkannya membaca pada rakaat pertama surat Al-A'la dan pada rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Atau rakaat pertama membaca surat Qaf dan pada rakaat kedua surat Al-Qamar. Kesembilan, tidak perlu khutbah setelah sholat. Oke guys, semoga yang saya bacakan tadi itu bermanfaat untuk kita semua, termasuk untuk diri saya sendiri juga. Dan jangan lupa tetap di rumah, stay at home, jaga kesehatan, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.